kemarin yang waktu di demo di situ, sehabis demo terasa badan itu lebih enak, pikiran lebih hijau lagi. Itu yang saya rasakan. Kemudian anak saya sendiri ini bibir saya Pak ini. Anak tadi baru pulang, belum istirahat, ayo ikut saya gitu. Apa? Ikut bapaknya seminar. Nah ini merasakan sendiri bahwa ada manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa saya kembangkan dalam dunia saya sendiri, di rumah juga terapi sebentar. Terima kasih Ruth. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan semua dari kalangan umum. Terima kasih. Nama saya Ali. Sebelum mengenal terapi kuantum, saya dikenalkan oleh Ibu Yuni. Saya itu punya masalah dengan diabetes. Ketika saya diterapi, saya bisa merasakan manfaatnya dari terapi itu. Kemudian saya ikut workshop. Sehari setelah workshop itu saya mau coba yang diajarkan yang namanya stand healing dari Pak Ronald. Waktu itu saya sedang ada di warnet, sedang main FBN sama temen lagi chatting. Lalu temen itu bilang, ini kepala saya sakit, vertigo udah lama katanya dari SMP, SMA katanya. Oke, saya coba memang gitu kan. Setelah apa yang diajarkan di workshop kemarin itu saya terapkan, kemudian sambil saya FB-an di warnet, saya terapi teman saya itu selama 1,5 jam. Jadi saya terpaksa setelah paket saya habis, saya ulang lagi paket 2 jam kan, mengurangkan paket 2 jam. Setelah habis 2 jam, saya ingin lagi 2 jam lagi sambil saya tetap main FB-an. Teman saya yang di mana itu di Parung Panjang di Bogor itu, saya terapi, dia katanya tertidur. Setelah dia bangun itu sakit kepalanya hilang. Sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah merasakan lagi vertigonya. Dan itu juga saya terapkan ke anaknya yang berumur 8 tahun, itu susah tidur. Ketika saya terapi juga, alhamdulillah ketika saya terapi jarak jauh itu 5 menit langsung anak itu tertidur gitu, tertidur pulas. Dan lucunya juga itu mulutnya bilang monyong-monyong, terus katanya raut mukanya itu ada dan marah gitu. Tapi setelah itu setelah diterapi, anak itu sekarang udah mulai tidurnya udah mulai teratur, tidak seperti biasanya susah tidur gitu. Jadi manfaat dari terapi kuantum itu selain untuk diri sendiri juga bermanfaat buat untuk orang lain juga. Tidak juga orang yang dekat ya, tapi yang orang jauh pun kita bisa healing, kita bisa sembuhkan. Dan sekarang sampai sekarang ini klien saya sudah lebih dari 10 orang yang di luar Solo ini ya. Dan juga kebetulan Ibu Yuli mengadakan pameran di Solo Square. Ketika barusan tadi aja sore tadi sebelum ke sini, teman saya telepon minta di terapi juga, itu di Depok. Kebetulan dia bilang ada asma. Ketika saya terapi jarak jauh, bukan ininya tapi malah menangis katanya jadi selain dari penyakitnya, ternyata juga dia memendam perasaan kesedihan yang mendalam karena ada masalah dengan keluarganya. Saya rasa itu dulu manfaat dari quantum awareness healing ini sangat banyak sekali ya. Semoga saya bisa memanfaatkan untuk diri saya sendiri juga untuk orang lain. Terima kasih. Saya juga ikut workshop yang pertama itu. Yang saya rasakan dulu saya sering pusing karena ya saya sekarang ingat karena dulu pernah jatuh. Setelah jatuh saya itu pingsan memang. Nggak tahu ya, mungkin agak lama, mungkin Pak Zainal atau Bu Yuti mungkin nggak tahu waktu itu tahun 2001 kalau nggak 2001 atau 2002 itu ya. Itu pas ada seminar gitu. Terus sebelah kanan, jadi kepala belakang sebelah kanan itu sampai ginjal itu. Yang saya rasakan sekarang sampai sekarang itu kalau saya duduk terus saya menghiling diri saya sendiri
itu kepala saya tuh gerak-gerak sendiri, terus bunyinya tak 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 gitu. Terus kalau sakit saya paksakan lagi nggak bisa, tapi dia diam. Terus nanti nggak tahu seperti cari jalan sendiri gitu, maju sedikit, terus ke belakang lagi tak 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 terusan. Itu jadi sekarang ini alhamdulillah ya hampir tiap hari ya saya menghitung diri saya sendiri. Itu sekarang ini saya merasakan nggak berat ke kanan. Soalnya kalau dulu itu berdiri ini atau duduk itu kepalanya mesti berat ke kanan. Kalau sekarang sudah enak, jadi agak lemes itu yang saya rasakan. Terus yang mungkin dulu pernah waktu di sini juga waktu workshop itu sampai saya juga nggak tahu apa, tahu-tahu juga nangis sendiri. Nah, terus yang waktu Idul Adha itu saya mengiris daging ya, pisaunya sudah saya asah, ternyata kok rasanya itu kok nggak bisa landep itu ya, nggak bisa saya iris, sampai saya tuh maksa, ya Allah pisau saya itu kena apa. Terus itu oh ya saya harus memakai perasaan saya. Setelah itu ya saya bismillah, itu terus dengan perasaan senang itu lah kok bisa sendiri gitu, jadi bisa landep sendiri gitu loh maksud saya. Jadi pisaunya juga nggak ganti gitu ya, jadi sesuatunya itu memang harus dengan perasaan senang, nggak boleh dengan emosi. Dengan kesadaran kita dan tidak boleh emosi, itu ternyata betul ya. Mudah-mudahan untuk seterusnya bisa menerapkan kalau kita mungkin sedang ya namanya orang sedang marah atau bagaimana itu kita harus ingat. Nah itu ya itu mempengaruhi penampilan kita juga, dan untuk feeling itu juga lebih tajam. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seno. Ya, saya kenal sama Billy udah lama ya. Kalau kenal sama Ronald baru sebulan kemarin. Jadi saya memang dari dulu alergi terhadap obat kimia. Ya, jadi kalau sakit itu paling susah. Jadi saya selalu mencoba untuk menghindari obat kimia. Jadi kalau sakit biasanya ya dirasakan aja sampai akhirnya sembuh sendiri. Seperti itu. Akhirnya jadi cara penyembuhannya seperti itu. Jadi memang jadinya lama gitu ya. Jadi kalau sakit biasanya saya rasakan sampai akhirnya sembuh sendiri, bisa 3 hari, bisa pernah 1 bulan dan sebagainya. Yang penting saya tetap menghindari obat kimia, karena kalau sudah sampai obat kimia bisa terus alergi, malah timbul efek-efek samping yang lain. Seperti yang dikatakan dulu juga, saya jadi alergi untuk pergi jauh. Jadi lebih baik di rumah. Jadi kalau ada betul berapa tiket pun selalu yang suruh saya berangkat itu istri saya dan teman-temannya gitu ya. 5 orang pun istri saya dan 4 orang temannya gitu, seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan waktu awareness healing ini. Pertama saya juga nggak percaya dan penasaran ini apa gitu ya. Kemudian sama Billy dipinjemin video sama bukunya itu, saya pelajari sendiri. Dan saya buka di internet juga ya, kemudian saya lihat di YouTube juga. Kok ini sepertinya saya banget gitu ya. Jadi bisa menyembuhkan diri sendiri tanpa perantara orang lain atau sesuatu yang lain, yang nggak perlu dokter, nggak perlu obat. Itu ternyata ketika manusia diciptakan sudah ada dalamnya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Akhirnya setelah saya coba, saya baca, saya langsung bisa mempraktekannya sendiri. Maka kemudian saya cobakan juga kepada istri saya, anak saya, dan teman-teman yang terdekat. Ternyata mereka juga rata-rata bisa gitu. Tapi memang tidak semua, ada juga beberapa orang yang saya coba bagaimana caraku, nggak bisa gitu. Ini apa? Akhirnya saya penasaran, akhirnya ikut juga yang workshop yang pertama kemarin. Oh ternyata untuk bisa menyembuhkan orang lain pun ada
caranya atau tekniknya, jadi nggak sembarang. Kalau untuk diri sendiri hampir semua orang sebenarnya bisa, cuma kalau untuk membantu orang lain untuk bisa mengaktifkan kemampuan ini ternyata ada tekniknya, yaitu dengan mengikuti workshopnya ya. Seperti itu. Yang saya rasakan yaitu tadi ya, setiap habis pergi jauh itu bisa 2 hari, 3 hari atau 1 bulan pernah ya, itu benar-benar harus istirahat untuk mengembalikan ke kondisi normal. Nah yang kemarin itu saya baru pulang dari Jakarta itu tadi malam ya, ternyata alhamdulillah hari ini segar dan saya bisa kesini, meskipun tadi berangkat juga kehujanan gitu ya, itu alhamdulillah sekali. Jadi memang dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri dengan sistem quantum progressive ini memang benar-benar terasa sekali bedanya. Yang kedua, terjadi perubahan kebiasaan hidup yang saya rasakan. Biasanya saya itu orang yang bisa 24 jam di depan komputer. Nah setelah mengikuti quantum progressive ini, saya hanya 15 menit di depan komputer udah nggak kuat. Iya. Kemudian juga kebiasaan tidurnya jadi aneh sekali gitu ya. Jadi saya biasa tidur kadang sehari 3 jam, nanti suatu saat berubah jadi bisa sehari 12 jam, kadang 20 jam itu pernah.